Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai memaparkan mengenai suplemen operasi bersama dalam rangka pemenuhan nilai evaluasi tengah semester pada semester ganjil tahun 2023, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Amber dengan NBI 063, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus, Surabaya. Pada kali ini, saya akan memaparkan mengenai suplemen operasi bersama yang dilaksanakan oleh dua perusahaan, yakni perusahaan Hutama dan Wijaya, di mana kedua perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi yang membentuk peraturan bersama untuk memenuhi kontrak pembangunan beberapa infrastruktur. Para pihak sepakat untuk membentuk kendaraan terpisah dengan nama Wijaya Tama sebagai pihak yang menjalankan pengaturan termasuk yang menjalankan operasi dan memenuhi komitmen dengan pelanggan. Selanjutnya adalah pengaturan kontraktual antara Hutama dan Wijaya, di mana mereka menetapkan bahwa pasal 1, hak atas semua aset yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam pengaturan dibagi oleh pihak berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Pasal 2, para pihak memiliki beberapa tanggung jawab dan tanggung jawab bersama untuk semua kewajiban operasional dan keuangan terkait dengan aktivitas dalam pengaturan berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Pasal 3, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pengaturan dibagi oleh A dan B berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang keempat, bagian partisipasi Hutama sebesar 60% dan partisipasi Wijaya sebesar 40%. Untuk tujuan koordinasi dan pengawasan aktivitas, Hutama dan Wijaya menunjuk operator yang akan menjadi karyawan dari salah satu pihak. Setelah waktu yang ditentukan, peran operator akan digilir dari satu pihak ke pihak lain. A dan B menyetujui bahwa aktivitas akan dilaksanakan oleh karyawan operator atas dasar tidak ada keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Wijaya Tama. Transaksi pertama adalah penyerahan investasi yang selanjutnya kita sebut dengan modal untuk PT Hutama sebesar 60%, yaitu 900 juta, untuk PT Wijaya yaitu 40% sebesar 600 juta. Transaksi pertama terjadi pembelian bahan dan perlengkapan sebesar 1 miliar 50 juta yang dibayar secara tunai 850 juta dan 200 juta sisanya secara hutang. Selanjutnya adalah pembelian peralatan sebesar 250 juta yang dibayar secara tunai. Transaksi ketiga adalah melakukan pinjaman dari bank konstruksi sebesar 750 juta. Transaksi keempat, pembayaran gaji sebesar 75 juta dan pembayaran upah sebesar 275 juta. Transaksi kelima, pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 120 juta. Transaksi keenam, persediaan akhir bahan dan perlengkapan sebesar 150 juta, peralatan yang disusutkan sebesar 50%, beban listrik, air, dan telepon dibayar secara tunai 75 juta. Transaksi ketujuh, pembayaran hutang usaha sebesar 125 juta, pembayaran pokok hutang bank sebesar 75 juta, pembayaran bunga bank sebesar 93 juta 750 ribu. Transaksi ke-8 adalah nilai kontrak proyek, yaitu sebesar 2 miliar 250 juta, dan yang belum diterima adalah 750 juta, sehingga nilai kontrak yang telah diterima adalah 1,5 miliar. Untuk HPP Project sendiri dapat dilihat pada tabel. Yang pertama adalah bahan dan perlengkapan sebesar 900 juta. Yang kedua, tenaga kerja langsung sebesar 275 juta. Untuk biaya overhead sebesar 185 juta dengan total 1 miliar 360 juta. Untuk beban operasional sendiri terbagi menjadi gaji 75 juta, listrik, air, dan telepon sebesar 15 juta, sewa kantor sebesar 120 juta, dan administrasi bank sebesar 7 juta 500.
Setelah mengetahui seluruh transaksi dari PT Wijaya Tama, kita akan membahas mengenai jurnal. Yang pertama adalah setoran modal. Ada pemasukan pada kas sebesar 1,5 miliar yang terdiri dari modal utama sebesar 900 juta dan modal Wijaya sebesar 600 juta. Selanjutnya adalah transaksi pembelian bahan dan perlengkapan, di mana bahan dan perlengkapan ini bernilai 1 miliar 50 juta yang dibayar dengan menggunakan kas sebesar 850 juta dan hutang sebesar 200 juta. Selanjutnya adalah pembelian peralatan sebesar 250 juta yang dibayar dengan menggunakan kas sebesar 250 juta. Selanjutnya adalah transaksi peminjaman dari bank konstruksi, di mana kas yang diterima sebesar 742.500.000 dan beban administrasi bank sebesar 7.500.000. Untuk hutang dari bank konstruksi sendiri adalah 750 juta. Selanjutnya, membayar gaji dan upah pada tahun 2014 sebesar 350 juta yang dibayar dengan menggunakan kas. Untuk gaji dan upah sendiri terdiri dari gaji sebesar 75 juta dan upah sebesar 275 juta. Sewa kantor untuk tahun 2014 sebesar 120 juta yang dibayar dengan menggunakan kas. Selanjutnya, pembayaran beban listrik, air, dan telepon pada tahun 2014 sebesar 75 juta yang dibayar dengan menggunakan kas. Transaksi selanjutnya adalah beban penyusutan, di mana beban penyusutan tahun 2014 bernilai 125 juta terjadi dengan didebit dan akumulasi penyusutan pada tahun 2014 dikredit sebesar 125 juta. Untuk perhitungan harga pokok produksi senilai 1 miliar 360 juta terdiri dari bahan dan perlengkapan sebesar 900 juta, gaji dan upah sebesar 275 juta, beban listrik, air, dan telepon sebesar 60 juta, dan beban penyusutan sebesar 125 juta. Selanjutnya, pembayaran hutang usaha pada tahun 2014 sebesar 125 juta dibayar dengan menggunakan kas. Transaksi selanjutnya, pembayaran beban bunga bank sebesar 93.750.000 dan hutang bank sebesar 75 juta dibayar dengan menggunakan kas secara total 168.750.000. Transaksi selanjutnya adalah penyerahan proyek konstruksi sebesar 1,5 miliar dan piutang sebesar 750 juta dengan akun penjualan sebesar 2.250.000. Buku besar merupakan salah satu alur akuntansi di mana seluruh transaksi akan dipisahkan menurut akunnya masing-masing. Yang pertama adalah akun kas. Akun kas sendiri terjadi perubahan mulai dari setoran modal, kas masuk sebesar 1,5 miliar, kemudian pembelian bahan dan perlengkapan, kas keluar sebesar 850 juta, dan pembelian peralatan, kas keluar sebesar 250 juta. Kemudian, mendapat pinjaman dari bank konstruksi, kas masuk sebesar 742.500.000, dan pembayaran sewa kantor sebesar 120 juta, pembayaran gaji sebesar 350 juta, pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 75 juta, pembayaran hutang usaha sebesar 125 juta, pembayaran hutang bank sebesar 168.750.000, dan penyerahan proyek konstruksi sebesar 1.500.000, di mana saldo dari kas saat ini adalah 1.803.750.000. Selanjutnya adalah piutang, yaitu penyerahan proyek konstruksi sebesar 750 juta. Transaksi yang ketiga adalah hutang, di mana hutang ini dilakukan pertama kali pada saat pembelian bahan dan perlengkapan, kemudian terjadi pembayaran hutang usaha sebesar 125 juta, yang saat ini saldo dari hutang pertama adalah 75 juta.
Untuk hutang kedua yaitu hutang pada bank konstruksi, mengambil pinjaman sebesar 750 juta dan pembayaran hutang bank sebesar 75 juta. Transaksi keempat adalah transaksi buku besar bahan, perlengkapan dan juga peralatan, di mana bahan dan perlengkapan dibeli sebesar 1 miliar 50 juta dan bahan dan perlengkapan 900 juta di kredit. Sedangkan untuk peralatan sendiri dibeli sebesar 250 juta. Transaksi kelima, buku besar modal, di mana modal utama sebesar 900 juta dan modal wijaya sebesar 600 juta. Transaksi keenam, buku besar HPP, yaitu harga jual produksi sebesar 1 miliar 360 juta. Transaksi ketujuh, buku besar penjualan, di mana penjualan yang terjadi adalah senilai 2 miliar 250 juta. Transaksi ke-8, buku besar penyusutan, di mana beban penyusutan sebesar 125 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 125 juta. Transaksi terakhir yaitu buku besar beban, di mana ada beban gaji dan upah sebesar 350 juta, beban sewa 120 juta, beban listrik 75 juta, dan beban bunga bank sebesar 93.750.000. Transaksi selanjutnya adalah transaksi mengenai neraca saldo. Dapat dilihat neraca saldo yang ada pada posisi debit dan kredit dalam jumlah yang sama atau bisa dikatakan balance. Selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana penjualannya sebesar 2 miliar 250 juta yang dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 1 miliar 360 juta dan dapat diketahui laba kotor sebesar 890 juta, kemudian dikurangi dengan beban operasional sebesar 217.500.000 sehingga dapat diketemukan laba sebelum bunga dan pajak adalah 672.500.000 yang dikurangi dengan beban bunga sebesar 93.750.000 dan dapat diketahui laba sebelum pajak yaitu 578.750.000. Berikut merupakan catatan atas laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan Wijaya Tama seperti yang tertera, di mana angka tersebut merupakan angka yang sesuai dengan yang disepakati, yaitu PT Hutama sebesar 60% dan PT Wijaya sebesar 40%. Untuk catatan dari laporan tersebut, jumlah kas di neraca sebesar 1.803.750.000 dengan pengakuan kas oleh masing-masing operator dalam pembukuan adalah jumlah bagian kas setelah dikurangi setoran investasinya. Maka Hutama mengakui kas sebesar 182.250.000 dan Wijaya mengakui kas sebesar 121.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.